Kalau film Rambo merupakan suatu fiksi, yang kemudian direproduksi agar seolah-olah menjadi nyata oleh Barat, maka Dracula, sosok yang selama ini selalu digambarkan sebagai makhluk yang gemar menerkam leher manusia dan menghisap darah, merupakan kebalikannya. Dia adalah tokoh nyata, yang direproduksi menjadi fiksi. Dan ini merupakan salah satu contoh bentuk penjajahan sejarah yang begitu nyata, yang dilakukan Barat. Dracula ternyata bukan sosok fiktif yang selalu menghindar dari sinar matahari, melainkan tokoh nyata yang sangat kejam, yang pernah hidup pada tahun 1400-an, dan membantai ribuan umat Islam dengan cara-cara keji. Bermula dari novel buah karya Bram Stoker yang berjudul Dracula, sosok nyatanya kemudian semakin dikaburkan lewat film-film, seperti Dracula's Daughter, Son of Dracula, Horror of Dracula, Nosferatu, dan film-film sejenis yang terus-menerus diproduksi. Lantas, siapa sebenarnya Dracula itu? Dalam buku berjudul Dracula, Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib karya Hipati Ajna ini, sosok Dracula dikupas secara tuntas. Dalam buku ini dipaparkan, bahwa Dracula merupakan pangeran Wallachia, keturunan Vlad Dracul, atau Vlad kedua. Dia mempunyai nama asli Vlad Tepes, Vlad ketiga asal Rumania. Julukan Dracula milik Vlad III sendiri, berasal dari kata Dracoai. Draco adalah nama klannya, dan sebutan Ai, adalah prefiks yang memiliki maksud putra dari. Nama ini kemudian diserapkan menjadi Dracula. Sebagai penguasa Wallachia pada kurun waktu 1456 sampai 1462, dan 1475 sampai 1476, Dracula memang cukup kontroversial. Ketika baru saja bertahta, ia justru membantai prajurit Turki yang telah mendukungnya. Akan tetapi, tak lama setelah itu, ia malah digulingkan oleh Hongaria, karena dianggap tak mau tunduk. Sebagaimana diktator dan tiran yang lain, guna mengamankan posisinya yang seringkali terancam, maka Dracula memakai segala cara, agar kekuasaannya menjadi langgeng. Tentu saja, cara yang ia pakai adalah teror dan pembantaian. Maka tak mengherankan, kalau selama 6 tahun kekuasaannya, ia telah membantai 500.000 rakyatnya, di mana 300.000 lainnya adalah umat Islam. Sosok Dracula tidak bisa dilepaskan dari menjelang periode akhir Perang Salib. Dracula dilahirkan ketika peperangan antara kerajaan Turki Ottoman sebagai wakil Islam, dan kerajaan Hongaria sebagai wakil Kristen, yang semakin memanas. Kedua kerajaan tersebut berusaha saling mengalahkan untuk merebutkan wilayah-wilayah yang bisa dikuasai, baik yang berada di Eropa maupun Asia. Puncak dari peperangan ini adalah jatuhnya Konstantinopel, benteng Kristen, ke dalam penguasaan kerajaan Turki Ottoman. Penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad, sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah, baru pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas, hingga menyentuh daratan Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih, sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya, tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam, dan Wallachia harus memberikan jizyah, atau semacam pajak. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas, agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak. Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel, agar belajar Islam. Kedua anak Vlad II ini, bernama Vlad III atau Dracula, dan Radu Selvrumos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel, dan jadi orang hebat. Radu, bahkan menjadi seorang muslim, yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Vlad III, masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci Islam dan Kesultanan Turki, seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Dracula memiliki impian, suatu ketika, ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia, dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka, jika cita-cita ini menunjukkan titik terang. Diceritakan, jika Vlad II dikudeta dan mati. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya.
Sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani berjibaku dengan pihak pengkudeta. Hingga pada akhirnya berhasil ditumpas, dan Dracula pun menjabat. Alih-alih berterima kasih, Vlad III pun justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam. Setelah Vlad III menjabat, seperti yang seharusnya, Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak. Alih-alih dibayar, Dracula justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Ia memaku kepala sang utusan, gara-gara ia tak mau melepas surbannya. Berita ini diketahui Sultan, dan membuatnya khawatir. Sultan pun mengutus sekitar 1.000 orang, untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tak disangka, kesemuanya justru berakhir tragis. Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam, memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim Sultan Muhammad Al-Fatih. Ngerinya, semuanya dibantai dengan cara paling sadis. Para pasukan Muslim ini dibunuh dengan berbagai cara yang bisa dikatakan sangat biadab, yaitu dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan yang paling kejam adalah disula. Penyulaan merupakan cara penyiksaan yang amat kejam, yaitu seseorang ditusuk mulai dari anus dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya dilancipkan. Korban yang telah ditusuk kemudian dipancangkan, sehingga kayu sula menembus hingga perut, kerongkongan, atau kepala. Gambaran bagaimana situasi ketika penyulaan berlangsung, seperti narasi berikut ini. Ketika matahari mulai meninggi, Dracula memerintahkan penyulaan segera dimulai. Para prajurit melakukan perintah tersebut dengan cekatan, seolah robot yang telah diprogram. Begitu penyulaan dimulai, lolong kesakitan, dan jerit penderitaan, segera memenuhi segala penjuru tempat itu. Mereka, umat Islam yang malang ini, sedang menjemput ajal dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka tak sempat lagi mengingat kenangan indah dan manis, yang pernah mereka alami. Tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban penyulaan, tapi juga bayi. Bayi-bayi yang disula, tak sempat menangis lagi, karena mereka langsung sekarat begitu ujung sula menembus perut mungilnya. Tubuh-tubuh para korban itu meregang di kayu sula, untuk menjemput ajal. Gara-gara kekejaman ini, Dracula mendapatkan sebutan The Impaler, atau Sang Penyula. Butuh serigala, untuk menaklukkan serigala. Sultan Al-Fatih yang masih syok dengan kematian pasukan dan rakyatnya, merencanakan penyerangan untuk menumpas Dracula. Akhirnya, dikirimlah Radu, yang merupakan saudara dari Vlad III. Peperangan ini sangat tidak mudah, namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Sang Panglima yang sudah Muslim ini pun, melakukan penyerangan ke benteng Catate Poenari, tempat Dracula bersembunyi. Tempatnya yang tinggi, sangat menyulitkan Radu. Namun, pada akhirnya penyerangan ini berhasil, Dracula kabur ke Hungaria, dan berlindung di bawah ketiak pria yang sebelumnya telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya. Kekejaman seperti yang telah dipaparkan inilah, yang selama ini disembunyikan oleh Barat. Hal ini terjadi karena dua sebab. Pertama, pembantaian yang dilakukan Dracula terhadap umat Islam, tidak bisa dilepaskan dari Perang Salib. Negara-negara Barat yang pada masa Perang Salib menjadi pendukung utama pasukan Salib, tak mau tercoreng wajahnya. Mereka yang getol mengorek-ngorek pembantaian Hitler dan Pol Pot, akan enggan membuka borok mereka sendiri. Hal ini sudah menjadi tabiat Barat yang selalu ingin menang sendiri. Kedua, Dracula, merupakan pahlawan bagi pasukan Salib. Betapapun kejamnya Dracula, maka dia akan selalu dilindungi nama baiknya. Dan, sampai saat ini di Rumania, Dracula masih menjadi pahlawan. Sebagaimana sebagian besar sejarah pahlawan-pahlawan, pasti akan diambil sosok superhero-nya, dan dibuang segala kejelekan, kejahatan, dan kelemahannya. Guna menutup kedok kekejaman mereka, Barat terus-menerus menyembunyikan siapa sebenarnya Dracula. Filsuf dan sekaligus aktivis gerakan kiri Italia, Antonio Gramsci, dalam bukunya Notes on Italian History mengungkapkan, bahwa seringkali, sejarah hanya berbicara tentang kekuasaan yang menang. Sejarah semacam ini, bisa dikatakan sebagai sejarah superhero, ia hanya akan berbicara tentang para raja, bukan tentang kaula. Akibatnya, pihak-pihak yang kalah, harus berada di luar gelanggang sejarah, yang artinya, tidak mempunyai peran apa-apa dalam sejarah. Memang, beberapa sejarawan seperti Arnold Toynbee, memberikan pemaparan, bahwa ada penjajahan dalam sejarah. Hal ini berakibat, sejarah hanya berisikan masa lalu yang sesuai dengan Barat.
Sehingga, kejadian-kejadian lainnya dianggap tidak relevan, dan karena oleh itu bisa diabaikan. Baik lewat karya tulis maupun film, mereka berusaha agar jati diri dari sosok Dracula yang sebenarnya tidak terkuak. Dan, harus diakui, usaha Barat untuk mengubah sosok Dracula dari fakta menjadi fiksi ini cukup berhasil. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat, khususnya umat Islam sendiri, yang mengetahui tentang siapa sebenarnya Dracula. Kalaupun mereka mengetahui tentang Dracula, bisa dipastikan bahwa penjelasan yang diberikan tidak akan jauh dari penjelasan yang sudah umum selama ini, bahwa Dracula merupakan vampir yang haus darah. Selain membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Barat, salib sangat ditonjolkan dalam kisah Dracula. Seperti yang telah umum diketahui, bahwa penggambaran Dracula yang telah menjadi fiksi, tidak bisa dilepaskan dari dua benda, yaitu bawang putih dan salib. Konon kabarnya, hanya dengan kedua benda tersebut, Dracula akan takut, dan bisa dikalahkan. Penggunaan simbol salib, merupakan cara Barat untuk menghapus pahlawan dari musuh mereka, yaitu pahlawan dari pihak Islam, dan sekaligus untuk menunjukkan superioritas tentara salib. Siapa pahlawan yang berusaha dihapuskan oleh Barat tersebut? Tidak lain Sultan Mahmud II, atau Muhammad Al-Fatih. Sang Sultan, merupakan penakluk Konstantinopel, yang sekaligus penakluk Dracula. Dialah yang telah mengalahkan, dan memenggal kepala Dracula di tepi Danau Snagov. Namun, kenyataan ini berusaha dimungkiri oleh Barat. Mereka berusaha, agar merekalah yang bisa mengalahkan Dracula. Maka diciptakanlah sebuah fiksi, bahwa Dracula hanya bisa dikalahkan oleh salib. Tujuan dari semua ini, selain hendak mengaburkan peranan Sultan Mahmud II, juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa merekalah yang paling superior, yang bisa mengalahkan Dracula si haus darah. Ada lagi hal-hal yang selama tersembunyi, sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Misalnya tentang kuburan Dracula, yang sampai saat ini belum terungkap dengan jelas, keturunan Dracula, macam-macam penyiksaan Dracula, dan sepak terjang Dracula yang lainnya. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan, bahwa suatu penjajahan sejarah, tidak kalah berbahayanya dengan bentuk penjajahan yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Penjajahan sejarah ini dilakukan secara halus dan sistematis, yang apabila tidak jeli, maka kita akan terperangkap di dalamnya. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap sejarah, merupakan hal yang amat dibutuhkan, agar kita tidak terjerat dalam penjajahan sejarah.